Selanjutnya. Oh, ye. Silakan duduk Ibu. Siap, Mbak. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Saya RA. Oh, Ibu RA. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Amalia Tiara Ibu, biasanya dipanggil Tiara. Nah, kebetulan dari informasi yang telah kami terima Ibu, Ibu diutus ke sini buat menerima konsultasi mengenai kehamilan yang sedang Ibu alami deh. Kalau boleh tahu, hamilnya keberapa Ibu? Anak pertama sih. Wah, Iya. Selamat ya Ibu. Iya, terima kasih Mbak. Terima kasih. Sebelumnya, bagaimana Ibu kondisinya hari ini? Ibu dan dari bayinya? Hari ini sih alhamdulillahnya aman sih Mbak. Cuman ini kayak biasanya tuh kalau pagi itu mesti mual. Ya, ya mungkin itu berapa Ibu kalau boleh tahu? Semester pertama ya Wah. Mbak, 10 bulan saya. Wah, ya. Ya mungkin kalau mual sama kayak ada muntah dikit itu wajar kalau memang sama. Boleh lihat KIA Ibu apakah dia bawa? Iya, Met. Saya lihat bentar. Oke. Untuk BB sebelum hamilnya 48 kilo ya? Iya, betul. Kalau yang setelah hamilnya tadi dicek 51. Tinggi badannya 157. Ya, kalau kita lihat dari status gizinya Ibu, ini berada di normal. IMC-nya itu 19,5 kg per meter kubik. Untuk HB-nya, untuk HB-nya ini 12,5 Ibu. Iya. Gram per desiliter itu masih normal Ibu. Soalnya biasanya ada yang kehamilan di TMM awal itu ada yang anemia apa kayak rendah di darahnya itu wajar karena yang sangat tadi. Nah, mungkin saya selanjutnya nanya Ibu, konsumsi apa aja yang Ibu konsumsi selama kemarin? Kemarin ya Mbak. Iya, mulai dari pagi bangun tidur, sarapan. Pagi itu saya tuh jarang sarapan Mbak. Soalnya saya kan kerja ya Mbak. Saya kerja PNS gitu. Terus jadi kalau pagi itu buru-buru gak sempet sarapan Mbak sebenarnya. Oh iya, waduh kok nggak menyempatkan sarapan Ibu? Iya Mbak, soalnya jamnya saya harus ke kantor itu kan pagi. Terus akhirnya saya juga kan sering begadang malam. Jadi buat bangun pagi itu susah gitu. Kalau itu berarti makannya terus kapan kalau nggak pagi? Biasanya kayak habis pagi ini biasanya sarapan pagi, terus selingannya itu saya roti sih Mbak. Rotinya apa kalau boleh tahu? Roti sandwich gitu loh Mbak. Oh, Iya. yang segini. Iya segitu, ya nggak besar banget. Soalnya kan ya kalau pagi-pagi kan saya masih agak mual-mual. Berarti jarang sarapan. Iya. Terus pagi-pagi kemarin kamu sandwich. Iya. Terus kalau siangnya Ibu apa mungkin dari Siang itu saya itu ya makan siang sih Mbak, biasanya nasi putih. Itu nasi putihnya juga gak terlalu banyak. ya kalau boleh tahu seberapa banyak Ibu kasih ini? 1 centong setengah dikit gitu. Ya mungkin perkiraan 100 gram lah. Iya, Mbak kayak segitu. Untuk sayur terus buahnya lauknya. Kalau kemarin makan siangnya ini Mbak, saya itu makan soto. Oh, soto. Iya, Seberapa sama banyak Ibu? 1 mangkok. Yang Yang kalau biasa kecil sebesar. sedang sih Mbak ya, yang Wah. biasa orang jualan itu Iya, iya, loh. iya. Terus gitu, habis itu sama soto kan biasanya ya pakai telur asin Iya, gitu Mbak. pakai nasi. Itu terus gak ada lagi buat makan siang itu. Wah, berarti sayur dan buahnya enggak? Kalau buah itu saya makannya di sore Mbak. Oh, buat sebagai cemilan gitu ya. Itu. Apa Bu? Kalau boleh tahu ya? Kemarin tuh ini deh kayaknya melon deh kayaknya. Oh, melon. Untuk banyaknya berapa? 1 potong yang biasanya dijual di tuan Oh, yang kayak mamang-mamang iya biasanya, itu iya. segitu tak saya. Oh ya. Untuk minumnya apa Bu? Mungkin ada jus atau air? Kalau minum saya jus enggak, air putih biasa. Terus apakah ada makanan tertentu yang bikin mual Ibu atau yang bikin kayak kurang enak gitu? Enggak ada sih. Saya itu mual kalau pagi itu aja, terus habis itu ini kalau makan itu juga saya kalau nggak makan itu loh Mbak, itu kan biasanya pagi Iya. itu saya beneran mual kayak
mual hamil itu. Terus habis itu kalau melewati makan itu juga saya biasanya mual. Iya. Oh, berarti begitu Ibu. Berarti untuk makanan kesehariannya sarapannya jarang, terus proteinnya jarang juga, terus sayur dan buahnya jarang juga. Berarti rata-rata jarang ya Ibu. Iya. Kalau boleh tahu ibunya di rumah tinggal sama siapa? Saya sendiri. Sendiri. Tapi biasanya itu adik saya datang Wah. ke rumah. Tapi karena dia kuliah kan nggak jadi nggak tiap hari. Biasanya pulang ke rumah saya itu 1 minggu sekali kadang. Itu pun nggak sekali. Iya. Ya mungkin kalau ada yang keluarga di rumah atau by via WA online gitu bisa diingatkan Bu biar apa makannya itu teratur. Apalagi kan ada 2 nyawa di detik bayi gitu. Jadinya kalau misalnya asupan tidak terpenuhi nanti jadi bayi juga kekurangan dari nutrisi tersebut. Nanti takutnya kalau tidak ada asupan yang masuk nanti yang di dalam itu jadinya tidak dapat berkembang dengan optimal gitu. Jadi sedemikian rupa nanti kita diskusi bareng-bareng aja, mungkin kayak bicara ringan aja yang di bawah, yang tegang-tegang biar kayak ngobrol biasa gitu. Untuk bagaimana sih untuk mengantisipasi dari hal tersebut gitu. Gitu ya. Iya. Ini juga saya lumayan agak mual juga. Malah deh. Gak apa-apa kalau kamu Iya, Mbak. Maaf Iya, ya. Mbak. Oh nggak apa-apa Bu. Untuk itu Bu apa ya? Kalau susu hamil apakah ada sama kayak vitamin-vitamin gitu? Biasanya kan apalagi anak pertama ya kan sangat protektif. Takutnya ada apa-apa jadi semua dimakan. Ini sih Mbak, saya tuh konsumsi Trenagen. Apa itu Bu? Susu ya maaf. Ya. Trenagen susu itu, habis itu vitaminnya itu Black Moss. Oh yang ini yang Iya, kuning, itu, yang ini gitu. Iya itu. Ya itu sih Mbak, sama bis. Ya itu, oh ya. ya itu, ya mungkin itu kalau sementara itu kalau misal nggak muntah atau masih bisa dikonsumsi bisa tertelan dilanjutkan aja. Tapi kalau ada efek tertentu jadi di stop dulu nanti dilanjutkan beberapa hari selanjutnya begitu. Ya Ibu, mungkin di sini apakah ada yang ditanyakan Ibu? Terima kasih Mbak. Ya belum ada Ibu. Jadi di sini saya ada leaflet Ibu. Saya ini sudah berbasis digital ya Ibu puskesmas kita. Jadi ini leafletnya pakai ini leafletnya pakai Gizi Seimbang untuk ibu hamil. Nanti mungkin file-filenya saya kirim by via WA aja Ibu, atau nanti bisa dicetak di depan Ibu kita menyediakan akses. Di sini ada seperti apa sih kebutuhan gizi ibu hamil, terus tips makan sehatnya bagaimana, terus manfaatnya gizi cukup biar apa buat janin, terus buat apa ibunya, terus ada isi piringnya juga buat ibu hamil. Jadi ada buah-buahan yang harus diperbanyak, itu adalah lengkap juga. Terus di sini ada zat gizi penting ibu untuk ibu hamil. Apakah ibu sudah pernah mendapatkan edukasi mengenai zat gizi apa untuk ibu hamil? Belum sih Mbak. Iya bagi ibu. Apa itu? Oh, kalau zat gizi penting buat ibu hamil itu buat mendukung dari janin tersebut ada bisa berkembang, terus bisa itu. Nah, di sini tuh ada asam folat ibu, yang mana itu bisa dibuat dari kacang-kacangan yang berasal dari kacang-kacangan seperti kacang-kacangan hijau gitu ibu. Terusan untuk yang zat besinya itu kita bisa makan dari daging merah, terus hati ayam. Nih, kalau ibu makan hati ayam biasanya bisa kan soalnya kan agak enak-enak amis gitu. Iya itu sih saya sebenarnya kurang ini sih Mbak. Iya. Ya, mungkin suka. kalau dari hati ayam bisa diganti ke daging sapi ataupun tidak ikan telur-teluran yang lain. Soalnya kan protein dan zat besi nggak melulu dari hati ayam. Takutnya kalau dipaksakan nanti tambah muntah dan nggak nafsu makan. Terus kan ada ya zat besinya itu ada jeruk, terus dari biji bu. Terus jangan lupa untuk kalsium bisa dari susu, dari yogurt, keju, teri sama sayur hijau. Berarti dari yang susu Prenagen ini tadi bisa dilanjutkan. Nah, kalau hamil sama hamil ini
garamnya juga harus dibatasi ibu, jangan terlalu makan makanan yang sangat asin sama makan makanan kemasan. Biasanya kan kayak kornet sama junk food ibu itu di stop dulu. Apakah ibu kayak makan junk food gitu? Sebenarnya itu enggak sih mbak, tapi biasanya kan saya kan kalau makan ya udah ikut temen gitu. Oh iya. Jadi ya kadang-kadang. Oh iya, kalau kadang-kadang sih nggak apa-apa ibu, soalnya mungkin tombol kangen buat sebelum masa-masa hamil. Kalau keterusan mah takutnya nggak baik gitu ibu. Soalnya kan kita nggak tahu apa aja sih bahan yang ada di dalam situ. Mungkin kalau kepingin dari burger, mungkin ibu bisa buat sendiri. Kan tahu ibu komposisinya apa, terus bahannya apa aja, terus minyaknya gimana. Jadi nanti mungkin kalau Sabtu Minggu bisa dicoba masak sendiri sama adiknya. Oh iya, nanti saya ajak adik saya. Di sini mungkin bisa dibaca lebih lanjut ibu di rumah ya, nanti filenya saya kirim ke WA ibu. Iya mbak, terima kasih. Ya, mungkin ada yang ditanyakan kembali ibu. Kayaknya belum itu aja sih mbak. Oke, mungkin sampai sini saya buat kayak target ibu buat gimana yang baiknya buat kedepannya agar tidak semakin memperburuk dari kondisi dari ibu dan dari bayi. Mungkin setelah dari sini targetnya ibu bisa makan makanan porsi kecil lebih sering. Nah, makan porsi kecil itu sering bagaimana sih? Mungkin biasanya pagi ibu nggak sarapan, terus siangnya langsung sarapan banyak. Nah, itu jangan ibu, mending ibu bagi per porsi-porsi. Takutnya misal kalau mau porsi banyak langsung sekaligus, itu takutnya nanti mual. Jadi kayak muntah tidak bisa diterima oleh janinnya ibu. Jadi nanti bisa dikonsumsi kecil-kecil aja, bisa nggak habis nanti disisihkan buat nantinya lagi gitu. Terus diusahakan sarapan ibu kalau sebelum ke kantor, misalnya ibu nggak bisa sarapan pagi ya, itu bisa bekal aja nanti bisa dimakan di kantornya agar tidak lemas gitu, soalnya kan butuh tenaga gitu. Terus untuk jangan lupa konsumsinya protein ditambah lagi ibu, semisal per hari itu 1, nah sekarang ditingkatkan 2 hingga 3, soalnya kalau protein itu penting buat pertumbuhan dari janin ibu. Jadi diusahakan untuk memperbanyak protein juga, dan jangan lupa untuk sayurannya ibu, karena sayuran juga mengandung serat, jadi untuk memperlancar BAB agar tidak konstipasi seperti itu. Dan untuk buahnya, camilannya itu misalkan buah aja, jangan yang nggak campur-campur. Misal ini campur-campur, jadi nanti ibu bisa masak sendiri aja biar tahu. Terus untuk minumnya sekitar 8 hingga 6 hingga 8 10 gelas per hari itu. Kalau banyak-banyak takutnya nanti malah tidak bisa menyerap dengan baik gitu. Untuk garamnya dengan kita dibatasi gitu dari ibu. Mungkin ada yang ditanyakan ibu? Udah sih mbak penjelasannya ini kalau Ya, mungkin kalau ibu ada ini yang ingin ditanyakan atau gimana di sini tuh ada ibu. Di sini ada kesehatan mengenai ibu hamil ibu. Di sini ada kesehatan sebab ibu hamil, kelas ibu hamil. Nah, biasanya ibu udah mengikuti kelas ibu hamil belum di desanya? kan ini saya anak pertama ya mbak. Iya. Ini hamil anak pertama itu masih belum tahu gimana bulannya sih mbak. Iya. Jadi masih belum searching di apa gitu. Jadi mungkin kalau ada kelas ibu hamil bisa diikuti lagi di selanjutnya. Nah, ini bisa dari pengetahuan dasar dari kehamilan, soalnya kan takutnya ibunya kurang paham ya, apalagi kehamilan anak pertama. Terus di sini tuh ada yang IMD, menyusui secara dini, pokoknya bisa dibaca-baca lagi ibu untuk selanjutnya. Dan jangan lupa kalau misal ke posyandu ataupun vaskes lainnya bisa membawa ini selalu, mungkin kalau ke USG juga bisa diterima lagi ibu. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan ibu? Ya, sebelum saya mengakhiri ibu, mungkin dari ibu sendiri apakah bisa mengulangi dari apa yang kita bicarakan tadi? Ini sih mbak, tadi saya disuruh buat makan buah, di situ sayurannya. Terus di situ saya juga tadinya jarang sarapan itu makannya jadi
nggak harus langsung banyak. ya dicoba aja. Ya baik ibu, ibu sudah sangat memahami dari konseling kita hari ini. Mungkin cukupkan juga sampai ini ibu. Terus untuk kontrol selanjutnya apa ibu? 2 minggu lagi atau berapa? Kayaknya Terus 2 minggu lah. Oh 2 minggu ya ya. katanya. Oh iya, ya mungkin itu dulu ibu, nanti kita bertemu lagi di 2 minggu selanjutnya. Nanti kita memantau bagaimana sih perkembangan dari ibu setelah konsultasi di sini. Ya semoga ibu dan janin dan adik bayinya sehat selalu dan ibunya bisa kuat sampai TM3 nanti dan tetap dijaga kesehatannya dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan mentalnya ibu, soalnya kan rawan ya apalagi hamil. Terus misal ada kayak tabu, hal-hal yang tabu, misalnya kalau nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan ini, takutnya gini-gini, ya mungkin itu dilakukan saja ibu, soalnya kalau menurut di ilmiah yang ada itu ikan malah bagus untuk pertumbuhan ini. Jadi ibunya jangan terbawa stres. Kalau ibunya stres takutnya dari bayinya juga stres dan takutnya bisa berdampak pada keadaan ibu. Ya mungkin begitu dulu ibu. Saya mohon maaf ibu dan terima kasih sudah mengisi waktunya buat diskusi bersama saya. Saya tidak ibu. Mari ya, Sehat ibu.